Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kajeng wengi Bapak Ibu Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Dekan Fisip Unpas, Bapak Dr. M. Budiana SIPMSI, Bapak Ibu Wakil Dekan Fisip, dan Bapak Ibu Pimpinan Prodi, Bapak KBTU juga sudah hadir, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan, serta hadirin semua yang berbahagia. Tentu juga yang saya hormati dan saya muliakan narasumber kita kali ini, Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Fahrudin Faiz SAG MAG, yang alhamdulillah sejak tadi sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Terima kasih banyak Pak, matur suwun sangat Pak Faiz berkenan hadir, jazakumullahu khairan katsira. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, ya meskipun selalu dan masih melalui online Zoom meeting, kita semua dapat berkumpul hadir dalam rangka silaturahmi dan tentu tolabul ilmi dalam program acara kursus filsafat Islam dan Sunda atau Islamic and Sundanese Philosophy Course Batch 2, dan juga mungkin dikenal dengan juga untuk kali ini ngaji kepasundanan, yang dalam kesempatan ini bertema Trijati Diri Pasundan menuju insan yang nyantri nyunda nyakola pengkuh agamana jembara budayana luhung elmuna silih asih, silih asuh, silih asah, yang pada sesi hari ini kita masuk pada sesi pertama yaitu terkait dengan literasi keislaman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'id hingga kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya perkenankan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan langsung dilanjutkan sambutan dari yang mengundang Pak Dekan Fisip Unpas yang juga langsung nanti memandu acara ngaji kepasundanan ini. Sebelum masuk kepada acara inti, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung menginjak pada acara berikutnya yaitu ngaji kepasundanan yang akan langsung dipandu dan diawali juga dengan sambutan dari Bapak Dekan Fisip Unpas untuk Bapak Dr. M. Budiana SIPMSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak sahabat saya Pak Iwan Jailani, kandidat doktor. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dr. Fahrudin Faiz SAG MAG, sahabat kami. Terima kasih Mas, terima kasih Pak Faiz atas penerimaannya tempo hari di Sleman yang sangat hangat sekali. Sehingga saking hangatnya saya dan teman-teman bisa bikin podcast di rumah Pak Faiz. Lalu kemudian Pak Faiz juga dengan penuh keramah tamahan dan sangat membuka pintu juga untuk bisa memberikan pencerahan dalam diskusi tentang filsafat Islam di lingkungan keluarga besar Fisip Unpas. Yang saya hormati dalam kesempatan ini juga secara khusus Ibu Bapak dosen dan tendik di lingkungan Fisip Unpas. Saya lihat juga ada rekan-rekan dari Fakultas Hukum dan kalau tidak salah rekan-rekan saya, Ibu Bapak Dekan di lingkungan Unpas yang lainnya juga berkenan akan mengikuti acara ini. Barangkali sudah ada, sekaligus yang saya hormati Bapak Dekan atau dari fakultas lain juga yang lainnya yang hadir di
dalam kesempatan malam yang membahagiakan ini. Rekan-rekan struktural atau manajemen Fakultas FISIP, Ibu Bapak Wadek, Bapak Pimpinan Prodi, Pak KBTU, dan handai tolan lainnya, sahabat-sahabat lainnya, kerabat kerja lainnya di lingkungan FISIP dan Universitas Pasundan yang saya muliakan dan saya banggakan. Tentunya tidak untuk berpanjang lebar, barangkali dalam kesempatan ini selain ucapan selamat datang bagi Pak Fahrudin Faiz di lingkungan keluarga besar FISIP Unpas, Sugeng Rawuh Mas di tempat kami, sekaligus ucapan sampurasun untuk Mas Faiz. Tentunya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam pertemuan yang bahagia ini. Mari kita juga senantiasa terus-menerus menunjukkan shalawat serta salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bagi keluarganya, bagi para pengikutnya, tabiin hingga umatnya sampai dengan akhir zaman, termasuk kita sekalian. Mas Faiz yang kami muliakan, kami ini adalah fakultas yang beserta fakultas hukum, termasuk fakultas yang paling senior di kampus kami Universitas Pasundan. Jadi kalau berkali-kali tadi di pembukaannya Pak Iwan, Pak Faiz mendengarkan misi-misi Pasundan, misi-misi kesundaan, karena memang kampus kami milik organisasi masyarakat terbesar di Indonesia dan tertua, namanya Paguyuban Pasundan, yang berdiri tahun 1913. Kemudian misi Pasundan sendiri atau misi Paguyuban Pasundan itu adalah seperti yang telah disampaikan oleh Pak Iwan tadi, yang tinggi ilmunya, kemudian budayanya juga yang sangat jembar, lalu kemudian agamanya yang kuat yakini, dan agamanya adalah tentu agama Islam. Pak Faiz dan rekan-rekan sekalian, barangkali ada beberapa poin yang penting untuk kita bahkan untuk kita mohon pencerahannya terhadap hal ini dari guru kita bersama, Pak Fahrudin Faiz ini. Pertama bahwa tentang agama yang hanya cukup diketahui, dihafalkan dan atau dijalani tapi tidak dimaknai. Ini menjadi nilai dan bekal menghadapi problem apapun dalam hidup dan bermasyarakat. Kemudian poin selanjutnya, pentingnya skill religious thinking atau kemampuan dan dan berpikir religius. Ini juga sangat penting. Kemudian bagaimana menghidupkan berpikir religius dalam kehidupan nyata. Ini menjadi sangat penting karena hari-hari ini kita banyak menyaksikan, bahkan di daerahnya Pak Faiz di Jawa Tengah lagi hangat-hangatnya ini di Desa Wadas kalau tidak salah. Ada konflik horizontal ya antara masyarakat yang tanahnya mau diukur dan yang tidak mau diukur, kemudian menjadi konflik kehidupan sosial. Saya kira dalam konflik sosial seperti itu ya di tengah-tengahnya nilai-nilai religiositas juga harus kokoh berdiri sehingga bisa meneduhkan konflik-konflik horizontal seperti itu. Kemudian bagaimana berpikir religius dalam keislaman ini. Karena ini juga hal yang sangat menarik. Barangkali kami juga mohon pencerahan tentang hal itu dari Pangersa Pak Fahrudin Faiz. Dan yang terakhir, kemudian sumber berpikir dalam Islam. Sumber berpikir dalam Islam itu juga kami juga mohon ada satu pencerahan juga terkait hal tersebut atau pertanyaan itu jika itu memang merupakan satu pertanyaan. Saya kira demikian sambutan ini dan saya mengaturkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Fahrudin Faiz atas luangnya waktu, karena Ibu Bapak dosen dan teman-teman pendik juga mungkin sudah mengetahui betapa sibuknya Pak guru kita ini, Pak
Faiz ini, karena beliau juga menjadi pembimbing tetap di majelis Jenderal Sudirman ya, MJS. Jenderal Sudirman di situ itu adalah nama Masjid Jami yang ada di Sleman sana, dan dari sanalah Pak Fahrudin Faiz mulai membimbing umat Islam lainnya terkait tentang cara berpikir filsafat Islam yang menarik dan meneduhkan, Jadi saya ada kekhasan kalau subuh hari sangat cocok sekali pada sholat subuh mendengarkan Mas Fahrudin Faiz dengan jenis vokal yang sangat meneduhkan sekali, Pak. Jadi terutama tentang konten yang disampaikan oleh sampean dalam setiap podcast filsafat Islam yang sangat menarik itu tadi. Saya kira itu, dan tadi koreksi Pak Iwan, yang memandu acara ini sebetulnya Pak Iwan, gitu kan, karena saya sedang menjadi muridnya Pak Faiz. Gitu kan. Saya harus banyak belajar dari Pak Faiz. Saya kira itu Pak Iwan, saya serahkan kembali ke Pak Iwan, dan mari kita dengarkan dengan seksama kepada Ibu Bapak sekalian, khususnya para jamaah, terkait materi yang akan kita kupas bersama dengan Pangersa Bapak Fahrudin Faiz. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan memberikan perlindungan kepada kita sekalian di tengah zaman atau era yang sedang sangat luar biasa ini. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Dekan atas sambutannya yang juga tadi menjadi prolog sebetulnya dalam tausiah kita atau diskusi kita malam ini. Mungkin langsung saja kita dengar bersama, kita saksikan bersama terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh Pak Faiz dalam literasi keislaman ini, khususnya dalam konteks berpikir religius. Monggo Pak Faiz bisa langsung. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dekan, Pak Budi dan jajarannya, termasuk juga Mas Iwan selaku MC malam hari ini, juga Bapak Ibu semuanya yang malam hari ini hadir. Ini saya tidak menyebut satu-satu, saya khawatir keliru. Nanti pokoknya semuanya yang alhamdulillah malam hari ini kita bisa bareng-bareng belajar. Ya. Jadi forum kita malam hari ini mungkin menurut saya kita belajar bareng-bareng. Jadi tentang tema tadi ya, literasi agama. Saya akan memulainya dari yang paling dasar. Kalau dalam filsafat Islam ini paling awal pembahasan kita tentang bagaimana sih kita mengoptimalkan akal budi yang dikaruniakan Allah untuk kita berpikir. Jadi temanya berpikir religius. Insya Allah nanti kita beberapa sesi akan membahas itu. Saya lihat temanya luar biasa. 1 bulan ini kita kelihatannya tema-tema tasawuf yang mendalam. Itu ada mujahadah, ada muhasabah. Tidak apa-apa, alhamdulillah. Nawa itunya kita ingin membuat diri kita upgrade lebih baik dari sebelumnya. Begitu saja. Bismillah. Jadi saya membahas tema-tema berat seperti itu rasanya agak merinding karena khawatirnya Bapak Ibu menganggap saya sudah selevel yang nanti saya sampaikan, selevel materi-materi dalam dari dunia tasawuf. Ya makanya saya tegaskan lagi kita belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang punya sumbangan gagasan pikiran yang bisa memperkaya, monggo kita sama-sama saling belajar.
Baik, bismillah. Biar nanti selesainya tidak terlalu malam. Saya akan share screen, wong ini belajar, biar bukan ceramah, biar Bapak Ibu tidak fokus ke wajah saya di layar. Jadi, saya akan share materi, kita bismillah, kita belajar bareng-bareng tentang berpikir religius. Bedanya apa sih dengan berpikir biasa? Kemudian caranya bagaimana? Karena tentunya berbeda dengan pola-pola berpikir seperti yang kita pelajari di mungkin ada mata kuliah filsafat ilmu atau logika dan lain sebagainya. Status religius ini nanti yang membedakan. Kalau Bapak Ibu buka kamus-kamus atau ensiklopedia mungkin ada istilah religious thinking. Religious itu ketika religious thinking itu ketika kita berpikir untuk menyikapi yang terjadi dalam diri kita atau di luar diri kita dengan parameter norma atau ajaran agama yang kita anut. Jadi kalau ada yang tanya bedanya apa sih berpikir biasa dengan berpikir religius, itu kalimat terakhir itu, kata-kata terakhir itu. Parameter norma atau ajaran agama yang kita anut. Itu yang membedakan berpikir religius dan berpikir biasa. Kalau berpikir biasa, ya parameternya parameter akal saja. Akal murni, pokoknya masuk akal atau tidak masuk akal. Hitungannya begitu. Kalau logika itu kan masuk akal atau tidak masuk akal. Kalau berpikir religius, itu tidak hanya itu, tapi norma atau ajaran agama. Jangan lupa Bapak Ibu, banyak ajaran-ajaran agama itu beberapa di antaranya yang kalau kita pakai standar masuk akal dan tidak masuk akal itu banyak yang tidak masuk akal. Karena ya coba hal-hal eskatologis misalnya itu kan banyak yang tidak masuk akal. Kita membayangkan misalnya ada Sirotol Mustaqim yang tajamnya sekian ribu pedang, kecilnya seperti rambut dibelah 7, itu kan tidak bisa membayangkan kita. Seperti apa, atau banyak hal-hal eskatologis yang tidak masuk akal, atau peristiwa sehari-hari yang ini loh gimana sih orang punya harta kok katanya kalau disedekahkan jadi lebih banyak. Secara logika matematika itu ya kalau diberikan ke orang lain jadinya berkurang. Nah, ini kan banyak logika-logika semacam ini dalam agama. Nah, karena agama punya logiknya sendiri. Nanti kalau Bapak Ibu sebenarnya masuk ke banyak bidang ilmu, nanti banyak, tidak hanya agama sebenarnya, banyak bidang ilmu yang punya logika sendiri. Tidak persis sama masuk akal dan tidak masuk akal. Nah ini menurut saya ini yang penting kita pahami dulu apa itu berpikir religius. Jadi berpikir religius itu ketika kita berpikir dengan parameter apakah sesuatu itu cocok dengan norma-norma agama kita atau tidak. Saya lanjutkan. Saya bilang tadi saya akan memulai dari yang paling dasar. Saya mulai dari sini untuk pemahamannya. Jadi ini hakikat manusia, perspektif religius atau mudahnya perspektif Islam. Ini nanti mengarah pada mengapa sih manusia itu perlu berpikir religius. Jadi yang jelas hasil cermatan pembacaan saya terhadap berbagai ajaran, menurut saya hakikatnya manusia itu ada 5. Jadi sesuai dengan ajaran agama. Jadi yang pertama apa? Manusia itu makhluk. Jangan lupa, makhluk itu berarti dia diciptakan. Berarti manusia itu tidak ada sendiri. Manusia itu keberadaannya tergantung pada yang menciptakan. Jadi yang pertama ini kesadaran paling dasar. Kita itu ternyata hanya makhluk yang diadakan. Kita tidak ada sendiri. Ini nanti mengarah pada sesi-sesi selanjutnya. Hampir semua sufi mengajarkan kita jangan sombong, jangan merasa tinggi, bahkan jangan merasa ada.
Karena kita itu tidak pantas merasa ada. Kita itu diadakan, dihadirkan oleh Allah ke muka bumi ini. Nah, ini kesadaran pertama kita sebagai manusia. Tapi jangan lupa, status kedua kita sebagai manusia. Kita itu mukarrom. Mukarrom itu dimuliakan oleh Allah. Kita itu makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Kita itu waktu kita dulu diciptakan pertama kali, kita dibanggakan di depan para malaikat. Kita diistimewakan dengan diajar langsung oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu betapa sayangnya Allah pada kita. Kita diturunkan ke bumi, tapi setelah bumi siap menerima kita dengan segala fasilitas di muka bumi. Kita itu bisa berdosa, tapi Allah membukakan pintu ampunan seluas-luasnya. Itu banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada kita. Kalau bahasanya Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Kita itu Bani Adam yang sangat dimuliakan oleh Allah. Status kedua. Ini kalau status pertama tadi membawa kita untuk jadi makhluk, jangan merasa tinggi, jangan merasa sombong. Wong ada kita saja tergantung. Status kita yang kedua ini membuat kita harus bersyukur. Kita ini sudah tidak kurang-kurangnya dicintai dan dianugerahi macam-macam oleh Allah. Hanya saja memang kadang-kadang kita itu jual mahal sama Allah. Kita tidak sadar status kita yang tinggi. Kita tidak sadar betapa Allah menganugerahi, mencintai kita. Ini status kedua. Yang ketiga, tapi kita juga jangan lupa, kita ini mukallaf. Mukallaf itu, kita itu oleh Allah diberi amanat, diberi tanggung jawab, ada beban. Jadi kita dihadirkan di muka bumi ini ya tidak untuk seneng-seneng saja, santai-santai saja, tapi ada amanat khusus. Namanya mukallaf. Ya kalau dalam Al-Quran secara umum kita punya dua amanat. Yang pertama menjadi hambanya Abdullah. Yang kedua menjadi khalifahnya, khalifatullah. Jadi yang pertama kita berkewajiban untuk mengabdi pada Allah sepenuhnya. Yang kedua kita bertanggung jawab mengelola alam semesta karena kita khalifahnya Allah. Nah, ini juga amanat. Yang keempat mukhayyar. Nah, mukhayyar ini loh titik di mana nanti kita perlu berpikir religius. Mukhayyar itu artinya diberi kesempatan milih. Jadi manusia itu bisa milih. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang ingin beriman, berimanlah. Yang ingin kufur, ya silahkan kamu kufur. Kita itu oleh Allah diberi segala macam potensi. Kita itu mau patuh bisa, mau ingkar bisa. Tidak seperti malaikat yang pasti patuh. Tidak seperti iblis yang pasti ingkar. Kita itu mau patuh bisa, mau ingkar bisa. Dalam diri kita, kalau bahasanya Al-Quran, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Dalam diri kita ada fujur, ada takwa. Kita yang milih. Ini mukhayyar. Loh, kemampuan milih ini oleh Allah diimbangi dengan kita diberi fasilitas akal budi. Termasuk berpikir. Saya menyebutnya akal budi ya. Karena saya tidak tahu, ini indah bahasa Indonesia zaman dulu. Jarang sekarang orang pakai istilah akal budi. Biasanya pakai akal saja. Kamu tidak mikir dong. Ini gaya barat sebenarnya. Dianggapnya berpikir itu hanya pakai akal. Hanya pakai rasio. Padahal kita itu punya banyak perangkat intelektual. Tidak hanya akal. Kita itu punya naluri, kita punya nurani, kita punya intuisi, kita punya imajinasi. Ini alat-alat untuk menangkap, menemukan kebenaran. Selain akal dan panca indera tentunya. Nah, ini alat yang diberikan oleh Allah untuk milih. Milih untuk patuh menjalankan tugas dan tanggung jawab atau milih untuk ingkar. Nah, ini hakikatnya manusia. Terakhir,
Manusia punya hakikat majzi. Majzi itu dibalas. Ada balasannya. Kalau pilihan kita benar, tepat, balasannya baik. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Amal baik akan berbuah kebaikan, amal buruk akan berbuah keburukan. Kita akan merasakannya sendiri. Itu majzi namanya. Jadi Bapak Ibu, filsafat manusia yang luas, gagasannya luar biasa, lebar dan macam-macam. Kalau kita ringkas dari perspektif agama, kalau ada yang tanya manusia itu apa sih? Menurut saya simpulnya ada di 5 ini. Manusia itu makhluk, manusia itu mukarrom, manusia itu mukallaf, manusia itu mukhayyar, dan yang terakhir manusia itu majzi. Kita itu diciptakan oleh Allah, dimuliakan, diberi tugas, diberi kesempatan milih, dan nanti kita akan diberi imbalan atau hukuman. Baik, nah, berpikir religius yang nanti kita bahas itu ada di aspek mukhayyar. Bagaimana kita mengelola akal budi kita sehingga kita tidak salah pilih. Nah, saya lanjut ke sini. Makanya tadi saya bilang saya awali dari yang paling dasar sebelum ngomong berpikirnya. Nah, sekarang kita sebagai manusia yang beragama, unsur-unsur religiusitas dalam diri kita itu menurut saya ada 5. Unsur-unsur kita dalam beragama. Jadi kita beragama itu ada unsur namanya belief atau kepercayaan. Ada unsur namanya otoritas yang kita sandari, kita anggap benar. Ada ideal-ideal. Ideal-ideal itu ajaran-ajaran yang kita yakini, ajaran-ajaran yang akan kita wujudkan. Nanti ada experience. Experience itu pengalaman-pengalaman kita. Wah, saya sholat rasanya tentram, hati saya itu experience. Saya puasa itu rasanya kok malah jadi sehat, ya kok malah jadi ini experience. Ada unsur rationalization. Rationalization itu upaya kita untuk mencari dasarnya, rahasianya, argumennya, dan lain sebagainya. Ini namanya rationalization. Jadi Bapak Ibu, kita beragama itu ya tidak sekedar kepercayaan, tapi juga melibatkan otoritas. Otoritas itu ya apa yang kita percaya. Makanya ada hubungannya nanti dengan kitab suci, ada hubungannya dengan ulama, ada hubungannya dengan lembaga keagamaan yang kita yakini benarnya. Ini bagian dari pengalaman beragama kita. Kemudian ada ajaran-ajaran. Ini yang ideal. Kemudian ada amal dan pengalaman. Untuk dapat pengalaman itu kan kita jalankan. Dan yang terakhir rasionalisasi. Akal kita kerja untuk mendukung belief kita, otoritas kita, ideal kita, dan pengalaman kita. Ini namanya rationalization, rasionalisasi. Kalau dalam beragama ya semuanya harus beres. Iman kita pas, otoritas yang kita percaya cocok, ajaran-ajaran kita pahami dengan tepat, dan kita jalankan sehingga kita punya pengalaman. Karena banyak hal dalam agama itu sulit dipahami kalau tidak kita jalankan. Kalau dilihat dari luar saja, orang bisa salah paham. Puasa misalnya, kalau dilihat dari luar, puasa itu ya rasanya kayak orang diet saja biasa. Sholat misalnya, jangan-jangan ada yang anggap sholat itu ya gerakannya kayak yoga saja. Itu karena dilihat dari luar, tidak mengalami langsung dari dalam. Nah, ini unsur-unsur. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, agama itu yang dipikirkan apa? Kok berpikir religius itu? Paling tidak 5 hal ini, objek pemikiran kita. Jadi kita bertanya, Pak, yang saya percaya ini sudah tepat apa belum ya, Pak? Itu belief. Pak, yang saya ikuti siapa? Yang saya anggap benar yang mana ini? Tokoh ini, lembaga ini,
atau kalau dalil-dalil yang mana, dan seterusnya. Kemudian ajaran-ajaran ideal, kemudian pengalaman. Saya kok mengalami ini ya, itu maksudnya apa ya? Nah, itu masuk rationalization. Nah, rationalization ini saya kasih space paling besar karena inilah yang paling banyak kita lakukan dalam beragama. Tidak mungkin orang itu tidak mikir selama pikirannya waras. Berarti apa? Melakukan apapun, orang akan memberi judgment terhadap yang dia lakukan. Itulah namanya rationalization. Jadi ini dasar kedua ya. Pertama kita sadar hakikat kita sebagai manusia. Sekarang kita tahu kalau aspek agama dalam hidup beragama itu ada unsur-unsur ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kesadaran. Nah, ini enak, ini bagian dari muhasabah, meskipun kita belum nyampe ke sesi muhasabah. Kesadaran orang beragama. Jadi yang pertama ada kesadaran formalistik. Yang kedua ada kesadaran intelektualistik. Yang ketiga ada kesadaran mistik. Dan yang keempat ada kesadaran profetik. Ini ranking Bapak Ibu. Jadi ranking itu ya yang formalistik paling awal atau paling rendah. Kesadaran profetik disebut paling tinggi. Ini sebenarnya teori saya ambil dari tokoh filosof muslim namanya Muhammad Iqbal dari India, Pakistan. Jadi kata beliau, beragama itu yang paling dasar biasanya, kesadaran paling awal itu kesadaran formalistik. Kesadaran formalistik itu kesadaran yang isinya kewajiban-kewajiban. Ya saya orang Islam ya wajib sholat, wajib puasa, wajib. Jadi fokus pada formalitas-formalitas apa yang harus dia lakukan. Jadi ya tidak salah, cuma ini masih level paling awal. Jadi beban beragamanya ada di level bahwa ini adalah kewajiban-kewajibanku. Nah, percaya total, menjalankan total. Ada level lebih tinggi dari sekedar formalistik, yaitu beragama dengan kesadaran intelektualistik. Kesadaran intelektualistik itu sebenarnya formalistik plus. Plus apa? Plus pemahaman. Jadi saya melakukan ini sih, dan saya tahu dalilnya. Saya tahu manfaatnya. Saya tahu hikmahnya. Ini kesadaran intelektualistik namanya. Tentu saja lebih bagus daripada yang sekedar formalistik. Kalau formalistik itu jalan saja, ditanya dalilnya enggak tahu. Rahasianya apa enggak tahu, hikmahnya apa enggak tahu, sumbernya mana enggak tahu. Pokoknya saya tahu jalan saja. Ini formalistik. Tapi kalau intelektualistik, kita tahu argumennya, tahu dasarnya, tahu sumbernya. Nah, ini para akademisi biasanya ya ada di intelektual ini, ngerti dalilnya. Semoga kita paling tidak ada di level 2 ini. Nah, ada level lebih tinggi dari itu. Disebut level mistik. Kalau level mistik ini kesadaran ya tidak sekedar menjalankan dan tahu dalilnya, tapi ada seperti para sufi, itu kan para mistikus. Ada kesadaran mengupgrade diri. Aku harus semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kalau dalam dunia tasawuf itu kan ada namanya makom-makom. Nah ini namanya kesadaran mistik. Kemarin sih saya hanya sholat 5 waktu, Pak. Tapi sekarang saya sadar. Saya nambah dengan sholat sunnah. Saya nambah dengan sholat tahajud. Saya semakin baik sekarang. Ini logika mistik. Bahwa dalam beragama itu kita harus tambah baik, tambah dekat dengan Allah. Puncaknya ya paling dekat dengan Allah. Kadang disebut makrifat, kadang disebut mukasyafah, dan lain sebagainya. Ini kesadaran, namanya kesadaran mistik. Tidak berhenti di ritual-ritual yang formalistik atau di perdebatan argumen, dalil, dasar, dan lain sebagainya. Tapi ada unsur mengupgrade diri, transformasi, menjadikan diri kita semakin baik, semakin baik. Tidak sekedar sholat,
dan tahu dalilnya, tapi dengan rajin sholat sekaligus tanha anil fahsya wal mungkar. Dengan rajin puasa sekaligus kita jadi pribadi yang terlindungi, pribadi yang bisa bertahan menghadapi godaan dan lain sebagainya. Ini namanya kesadaran mistik. Ini ternyata belum puncak, kata Muhammad Iqbal. Ada satu lagi kesadaran paling tinggi, yaitu kesadaran profetik. Kesadaran kenabian. Kesadaran profetik itu kesadaran sebagaimana Nabi, sebagaimana Rasulullah. Rasulullah itu kan sudah nyampe di makom paling tinggi, dekatnya dengan Allah. Bahkan saat Rasulullah Mi'raj itu sampai berhadapan-hadapan langsung dengan Allah. Tapi kan tidak berhenti di situ. Para mistikus itu mendaki tangga makom-makom, puncaknya kan hanya mukhasyafah tadi. Saya kasih tanda petik ya kata hanya. Makrifat tadi selesai. Jadi sifatnya agak egois, dalam tanda petik lagi, biar tidak salah paham. Jadi hanya memikirkan peningkatan dirinya. Kalau selesai di mistik, ya kurang tinggi, masih ada profetik. Profetik itu seperti Rasulullah setelah Mi'raj berhadapan dengan Allah, balik lagi ke bumi karena mikir umatnya. Tidak sekedar mencari kenikmatan tertinggi. Kalau di banyak hadis kan disebutkan nikmat paling tinggi itu ya bertemu Allah, termasuk nanti di surga. Loh, kalau sudah sampai di paling tinggi ini orang sudah tidak mau balik lagi harusnya. Jadi sebagaimana banyak cerita-cerita itu kan Rasulullah sampai ngobrol bolak-balik ketemu Allah, tapi tetap balik ke umatnya, balik ke kita karena cinta pada kita, tidak ingin sendirian saja selamat, tapi juga berdakwah ngajak yang lain agar selamat juga. Jadi peduli lingkungan, peduli sosial. Nah, ini level beragama paling tinggi. Makanya istilahnya profetik. Seperti para nabi. Jadi Bapak Ibu, ya ini bahan muhasabah ya. Kita ada di mana? Ya kalau sudah ada di level yang tinggi, biasanya otomatis dapat bawahnya. Tapi yang di level bawah belum tentu dapat atasnya. Kalau sudah profetik, pasti sudah mistik, pasti sudah intelektualistik, pasti sudah formalistik. Tapi kalau masih formalistik, ya belum yang atasnya. Nah ini semoga kita bisa naik kelas terus. Tidak hanya formalitas beragama kita, tapi juga paham. Tapi juga ada peningkatan. Dan terakhir ada juga kepedulian terhadap sesama. Nah ini namanya kesadaran beragama kita. Baik. Nah sekarang kita masuk di aspek berpikirnya. Posisi berpikir itu ada di mana dalam beragama. Nah, ini orang menjalankan agama itu dalam catatan saya ada model-modelnya. Nah, ini mari Bapak Ibu dicek ya, kita itu ada di mana. Ada orang beragama itu modelnya dogmatik atau dogmatic style. Jadi agama itu dipercaya, dijalani titik. Sudah tidak usah dibahas, tidak usah dianalisis. Pokoknya itu perintahnya Allah, ya kita jalani gitu saja. Itu gaya dogmatik. Jadi yang dikejar adalah apa yang harus saya lakukan, apa yang jangan saya lakukan, titik. Ini gaya dogmatik. Ada gaya kedua, gaya rasionalistik. Kalau gaya rasionalistik itu beragama, ya diimani, wong agama itu kan dasarnya kan iman. Dipercaya, tapi kemudian dipahami. Baru kalau sudah paham benar dijalani. Jadi ada ini gaya orang-orang rasional kalau dalam beragama. Dia mencari pemahaman yang pas. Kalau gaya dogmatik, tidak usahlah dipaham-pahami, tidak usah diperdalam, dibahas. Pokoknya diperintah apa kita jalankan. Nah ini nanti juga gaya yang berbeda dengan kelompok rasional. Nah ada juga yang ketiga. Kalau yang ketiga ini gaya transformatif. Kalau gaya transformatif ini
gaya rasionalistik tapi plus. Kalau rasional kan dimengerti, dijalani. Kalau gaya transformatif itu dimengerti, disesuaikan dengan situasi baru dijalani. Karena situasi berubah-ubah. Jadi dia tidak sekedar mikir ini dalilnya apa, kemudian apa yang harus saya jalankan. Ada yang berpikir ini dasarnya apa, kemudian bagaimana menjalankannya sekarang. Itu namanya diadaptasi, ada aspek transformasinya. Oh, agama menyuruh saya nutup aurat. Nah, dipahami. Auratnya laki-laki batasnya ini sampai ini. Berarti kalau untuk konteks Indonesia, pakai sarung sudah cukup. Ini namanya adaptasi, gaya transformasi. Jadi tidak sekedar dimengerti, tapi juga disesuaikan dengan konteks, dengan situasi. Nah, banyak hari ini kan orang membahas agama plus aspek kontekstualnya. Situasinya hari ini. Ini namanya transformative style. Nah, terus ini masih awal. Kemudian mystical style. Ini kalau mystical style ini dibalik. Kalau rasional tadi dimengerti, dijalani. Kalau gaya mistik itu dijalani dulu, nanti baru dipahami. Jadi, oh berarti rahasianya sholat itu ini. Oh, berarti rahasianya puasa itu ini. Ini yang saya rasakan. Saya puasa ini tambah mantap, sekarang tambah sehat. Oh, saya begitu sering zakat, wah saya sekarang sudah tidak terlalu lagi terikat dengan dunia dan lain sebagainya. Jadi pemahamannya muncul di belakang. Pokoknya saya percaya, saya jalani, nanti saya ketemulah hikmahnya misalnya. Itu gaya mistik. Jadi ini gaya keempat. Nah, kalau ini yang terakhir, kalau ini mungkin bukan kita, ini gaya para filosof yang murni, gaya skeptis. Beragama itu ya dimengerti dulu. Jadi dia belum percaya kalau belum paham, belum tahu dasarnya, belum tahu dalilnya. Jadi dimengerti baru dipercaya, baru dijalani. Jadi ini namanya skeptical style. Kalau dinasehati, masa begitu, coba saya belajar dulu deh, saya baca-baca dulu. Ini baru kemudian dia percaya kalau ketemu, oh argumennya ini, dasarnya ini. Baru saya mau jalan. Ada yang seperti ini. Jadi ternyata menjalankan agama itu ya macam-macam gayanya. Jadi Bapak Ibu tidak usah kaget kalau ada orang polanya beda-beda macam-macam. Semuanya berikhtiar dalam rangka tadi memenuhi amanat taklif dari Allah. Ini kan ketika orang menerjemahkan mukhoyyar tadi, mendaya gunakan akal budinya untuk milih yang paling pas, paling cocok biar tidak keliru. Jadi akhirnya ada yang macam-macam, ada yang gaya dogmatis, ada yang gaya rasionalistik, transformatif, mistik, dan lain sebagainya. Jadi ya semoga nanti tidak ada yang tanya yang paling benar yang mana. Karena setiap orang punya argumen sendiri untuk milih ini. Mungkin bagi yang jiwa-jiwa filosofis, mungkin lebih milih yang skeptis. Wah, saya tidak percaya dulu Pak sebelum ketemu dalilnya, ketemu dasarnya. Tapi nanti mungkin ada yang gaya mistik. Yang penting jalan dulu saja, nanti kan ketemu hikmahnya. Mungkin ada yang gaya rasionalistik, ya saya percaya sih, tapi saya harus paham dulu maksudnya, baru saya jalani, dan lain sebagainya. Jadi inilah ijtihad umat beragama ketika menjalankan agamanya. Polanya macam-macam. Kadang-kadang kalau kita tidak sadar ada macam-macam pola ini, terus kemudian saling menyalahkan. Yang gaya skeptis menganggap yang dogmatis itu gaya kuno, gaya desa, itu beragama tradisional itu misalnya. Atau yang mistik menganggap gaya skeptis rasional itu dangkal, kurang dalam, masuk agama dirasionalkan. Itu saling menyerang. Nanti yang dogmatis, yang di fikih misalnya ketat di fikih menganggap yang gaya filsafat, gaya tasawuf itu sudah sesat, agama itu ya dogma-dogma kita jalankan, kan begitu saja. Ini macam-macam gaya. Jadi ini ijtihad umat Islam untuk memahami agamanya, ijtihad umat beragama.
Sebenarnya ini ya setiap agama ada model-model pola seperti ini. Ini bagian dari berpikir religius ketika seseorang mendayagunakan agamanya. Nah, ini bahasa saya ideal proses. Di banyak sumber kemudian ada yang merumuskan ya semuanya benar sih, tapi ada ideal proses. Ideal proses itu ya kita beragama semoga tidak sekedar iman, tapi juga ada pemahaman. Tidak sekedar iman dan paham, tapi juga dijalankan. Tidak sekedar beriman, dimengerti, dijalankan, tapi juga didalami. Kalau bahasa sufi itu sampai level makna, sampai level asror, rahasia-rahasia. Makanya kalau Bapak Ibu belajar kitab-kitab seperti Ihya Ulumuddin, kitab hikam, atau kalau fikih ada hikmah tasyri', itu level makna, level asror. Kita cari rahasia-rahasianya. Karena semakin sadar rahasia-rahasia, semakin mendalam keimanan kita. Jadi ini yang saya sebut proses ideal. Nah, penting bagi kita membereskan ini dulu sebelum nanti berpikir religius untuk aspek-aspek yang lebih luas. Jadi nanti nilai-nilai dari berpikir religius itu kita terjemahkan dalam hidup kita sehari-hari. Tapi pola utamanya seperti ini. Jadi iman, ilmu, amal, dan asror. Kalau di ranking begitu. Asror itu falsafah, hikmah, makna. Jadi kita beragama itu tidak berhenti di iman, tapi juga dipahami di ilmu, dijalankan di Islam dan ihsan, diperdalam, dimaknai di falsafah, hikmah, dan asror. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang prinsip dasarnya. Kalau dalam beragama, prinsip berpikir itu ya tidak hanya keruntutan atau ketertiban logik, tapi ada asumsi-asumsi dasarnya. Kalau dalam agama, berpikir itu kita dituntut untuk 3 istilah itu kalau dalam cermatan saya. Jadi yang pertama billahi, yang kedua fillahi, yang ketiga lillahi. Jadi billahi itu karena Allah. Berarti apa? Kita berpikir apapun yang nanti kita melakukan apapun itu harus diawali dari ini karena Allah. Jadi tidak karena siapa-siapa, tidak karena ingin dipuji, tidak karena sekedar menyenangkan orang, tidak. Ini semua karena Allah. Kemudian fillahi. Fillahi itu artinya di dalam Allah. Kita tidak sekedar niatnya karena Allah, tapi aktivitasnya juga aktivitas yang ilahiyah, religius. Itu istilahnya fillah. Maka ya termasuk tadi yang disinggung Pak Dekan, perjuangan-perjuangan membela wadas misalnya, itu semoga diawali billah. Tidak ada motif apapun, tidak kok ini tidak karena ingin politik apa, ingin membela siapa, tidak. Tapi di situ ada ketidakadilan, saya bela. Kenapa? Kalau tidak saya bela, karena keadilan itu bagian dari fillah. Perjuangan yang di dalam Allah. Jadi karena Allah dan fillah, di dalam Allah. Nanti tujuannya lillah. Lillah itu ya yang saya lakukan ini ya kembali pada Allah lagi. Niatku hanya untuk Allah. Tidak ingin dapat balasan apa-apa. Nanti kalau sudah beres ya sudah. Saya tidak ingin pamrih apapun, diberi imbalan apapun. Itu namanya lillah. Nah ini sebenarnya aspek billah, fillah, lillah itu kita yang tahu. Karena yang pertama motifnya, yang kedua jenis tindakannya, yang ketiga tujuannya. Jadi berpikir religius kalau dalam Islam itu baunya sangat Allah. Jadi niatnya karena Allah, yang dilakukan tidak menyalahi keinginannya Allah, berarti fillah, dan tujuannya pun
untuk Allah. Namanya lillah. Nah, Bapak Ibu kalau ingin mendapat barokahnya amal, mari apapun yang kita lakukan, kita latihan melakukan dengan 3 rumus ini. Billahi, fillahi, dan lillahi. Ini tidak bisa orang lain yang menilai. Kita sendiri yang tahu dan Allah. Apakah memang benar itu karena Allah? Makanya kan kita disunnahkan melakukan apapun diawali bismillah. Kenapa? Karena dengan mengucap bismillah itu menunjukkan nawaitunya memang karena Allah. Kemudian redaksi niat apapun kan selalu kalimat terakhirnya lillahi ta'ala. Itu ditegaskan bahwa kita ini melakukan segala sesuatu untuk Allah, tidak untuk siapa-siapa. Berpikir nanti juga begitu. Berpikir religius itu berarti berpikir yang didasari karena Allah, dilakukan dengan tidak menabrak nilai-nilai ilahiyah, keberagamaan, fillah, dan tujuannya tidak ada yang lain selain Allah saja. Nah, ini prinsip berpikir religius. Nah, sekarang alatnya. Jadi, alat berpikir, alat pemahaman. Berpikir religius itu alatnya nanti 3. Ada nakli, ada akli, ada zauki. Jadi nakli itu ya dasarnya Al-Quran, hadis, sirah, asar, dan lain sebagainya. Dasarnya riwayat-riwayat dari Nabi, para sahabat, para salafus soleh, dan lain sebagainya. Ini dasar nakli namanya. Riwayat yang dinukil, diriwayatkan. Nama ilmu yang dengan dasar nakli ini namanya bayan. Jadi kan teori bayan itu yang pertama-tama yang mengkonstruksinya kalau dalam Islam itu Imam Syafi'i. Jadi bagaimana kita memahami dalil nakli, sumber-sumber yang tertulis turos. Nah, yang kedua akli. Kalau akli ini pakai akal. Jadi nakli itu penting, tapi kalau akli kita kacau, tidak jalan, ya naklinya jadi tidak bunyi. Jadi Al-Quran itu luar biasa, tapi kalau pikiran kita kacau, akal kita tidak beres cara berpikirnya, ya hasilnya meskipun kita membaca Quran, kesimpulannya bisa kacau, bisa keliru-keliru. Maka penting aspek akli, namanya burhan. Nah, yang ketiga ada zauki. Zauki itu aspek pengalaman, experience. Jadi experience itu ya kita menjalankan, dari situ kita paham. Seperti tadi, itu namanya zauki. Ada orang tanya, apa sih Pak manfaatnya puasa itu? Mungkin kalau dijelaskan saja sulit paham. Sudahlah, silahkan puasa, nanti tahu di mana makna rahasia puasa. Setelah kita menjalani. Sama kayak orang belum nikah misalnya, tanya, di mana sih enaknya nikah itu, apa enggak malah repot, apa enggak malah sulit kan kita jelaskan. Mungkin di kalkulasi-kalkulasi tertentu mending enggak usah nikah saja. Sudahlah, mungkin itu bagian dari zauki. Jadi bagian dari rasa. Jalani saja nanti tahu di mana indahnya pernikahan. Nah, ini yang nomor 3 ini namanya irfan. Nanti banyak hal dalam agama yang tidak mungkin kita jangkau kalau pakai akal, kalau pakai dalil. Ketahuannya kalau kita jalani kemudian kita rasakan. Jadi berpikir religius itu kalau dalam agama ya kadang nakli, kadang akli, kadang zauki. Ini babak ketika kita setelah beriman akan menjalankan, itu akan memahami. Untuk memahami ini kita butuh aspek-aspek alat untuk memahami. Baik. Saya lanjut, nanti saya biar waktunya nyampe. Nah, kalau ini mode-mode pemahamannya, kalau tadi kan alatnya.
Nah, sekarang modelnya. Saya tidak tahu Bapak Ibu bisa mengikuti atau tidak yang saya sampaikan. Nanti mungkin rekamannya bisa diulang kalau ada yang terlewat. Nah, mode pemahaman agama itu di catatan saya, kalau ini fenomena ya, saya tidak bilang mana yang paling baik. Fenomena itu ada orang yang pola pemahaman beragamanya seperti ini. Jadi yang pertama ada orang memahami agama itu formalis, literalis. Jadi yos pokoknya bunyinya dalil apa ya itu yang dijalankan. Nah, jadi yo ini semangat keberagamaannya tinggi meskipun kalau tidak hati-hati nanti jadinya kaku, rigid. Jadi seolah-olah agama kalau tidak hati-hati kehilangan relevansi zaman sekarang. Tidak ada unsur adaptasinya. Ada gaya kedua. Gaya kedua ini gaya rasionalis, strukturalis. Nah ini seperti tadi ya, agama dipahami dari sisi rasional. Kita cari-carikan dalil, kita cari-carikan argumen yang masuk akal. Misalnya, sholat 5 waktu itu, kenapa kok waktu 5 itu? Karena waktu subuh itu waktu situasi tubuh begini. Waktu zuhur itu waktu situasi tubuh begini. Waktu asar itu, ini namanya rasionalisasi. Kita puasa karena puasa itu menyehatkan, membuat baik. Ini namanya rasionalisasi. Kita carikan judgement, justifikasi bahwa yang kita lakukan ini rasional. Yo ada kalanya pas, ada kalanya tidak. Yang jelas rasionalisasi ini hanya mendukung agama. Jadi mendukung itu semakin kita mantap karena ada argumen rasionalnya. Karena kalau dalam agama kan rasional, tidak rasional, ya harus kita jalankan. Puasa itu seandainya terbukti, tidak terbukti bahwa dia mendukung kesehatan, kan tetap kita harus puasa. Tapi dengan kita tahu dasar rasionalnya, ya kita semakin mantap. Kemudian ada gaya ketiga, gaya kontekstual. Gaya kontekstual itu gaya adaptasi tadi. Yo iya Pak, saya ikuti ajaran agama, tapi saya sesuaikan dengan hidup saya. Nah, itu namanya kontekstualis. Jadi kalau versi saya sih Pak, ya makanan yang dihalalkan itu ini. Nah kalau yang tentang ini menurut saya, nah ini melihat konteks sejarahnya. Kalau menurut saya nutup aurat yang khas Indonesia ya begini, itu kontekstualis. Berbakti pada orang tua yang pas itu ya caranya begini. Nah, ini namanya kontekstualis. Lebih fokus bagaimana mengadaptasikan ajaran agama sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau ada misalnya gagasan-gagasan yang ramai, misalnya Islam Nusantara, khas Islam sebagaimana diterjemahkan oleh umat Islam di Nusantara, sesuai situasi kenusantaraan. Nah ini gaya kontekstual. Jadi gaya historis kontekstualis. Nanti ada gaya substansialis, moralis. Nah ini ada juga yang beragama gaya ini. Jadi yang penting akhlaknya baik, yang penting moralnya bagus. Intinya kan ini, itu substansialis. Ada beberapa aliran mistik tertentu atau kebatinan tertentu itu antitesisnya formalis. Yang formal ditinggal, diambil substansinya saja. Sholat itu kan ingat Allah, yang penting saya sudah ingat Allah kan beres. Misalnya, ada yang begitu dalam bentuk ekstrim. Jadi ini ada orang beragama gaya substansialis. Ada juga gaya mistik. Yo, kalau dalam filsafat agama mistik itu, gaya mistik itu disebut gaya anagogik. Ini yo beragama yang dasarnya pengalaman. Seperti tadi banyak saya jelaskan. Ada juga orang beragama itu yang agak suka-suka. Namanya gaya anarkis. Suka-suka itu ya pokoknya sesuai seleraku, sesuai keinginanku. Jadi agama ditafsirkan sesuai keinginan kepentingannya dia. Nah ini gaya anarkis. Jadi yang bunyi kepentingannya dulu, nanti agamanya belakangan. Misalnya ada anak muda misalnya pas ketika dia tidak punya pacar terus dia pakai dalil wala takrobus zina.
Nanti ketika punya pacar, dalilnya ganti. Wajah al-nakum su'uba wa koba ilali ta'arofu. Jadi sesuai kondisinya dia. Kalau pas kondisinya cocok ini ya pakai dalil ini. Kondisinya cocok itu pakai dalil itu. Nah, itu kepentingannya bunyi dulu. Nah, nanti baru agama dipakai untuk menjustifikasi dia. Karena ada orang hari ini misalnya istilah politisasi agama. Itu namanya kepentingan politiknya dulu. Agamanya belakangan untuk mendukung kepentingan politiknya. Nah, ini termasuk jenis anarkis. Jadi agama dipahami untuk kepentingannya. Jadi yang bunyi dulu kepentingannya, bukan ideal beragamanya. Ada orang yang seperti ini. Yo, semoga Bapak Ibu tidak nunjuk orang lain. Kadang-kadang kita juga begini. Kepentingan kita bunyi dulu. Kenapa kok sekarang rajin tahajud, Mas? Sebentar lagi ujian. Nah, ini kan kepentingan kita dulu. Wah iya, karena anak saya sakit. Kemarin saya jarang tahajud, sekarang anak saya sakit. Akhirnya rajin tahajud. Kepentingan kita dulu. Jadi ada pamrih kepentingan dalam beragama. Ya ini mode-mode orang dalam beragama. Nah, kalau ini level pemahaman. Ini juga mungkin penting ya bagi Bapak Ibu untuk mengukur kapasitas kita dalam berpikir religius. Jadi kalau dalam agama, level beragama itu, level pemahaman itu ada 5. Jadi yang paling rendah jahil. Jahil itu tidak ngerti. Tidak paham sama sekali. Ini level paling awal. Ada level taklid. Kalau taklid itu tidak ngerti tapi ikut orang yang dianggap ngerti. Nah ini namanya taklid. Ada level selanjutnya namanya waham. Waham itu setengah-setengah. Antara ngerti dan tidak ngerti. Tapi lebih banyak tidak ngertinya. Itu namanya waham. Ada lebih tinggi dari waham. Namanya dzon. Dzon itu lebih banyak ngertinya daripada tidak ngertinya. Berarti belum total ngerti sih, tapi yo banyak ngerti daripada tidak. Ada yang tersembunyi yang belum paham. Ada ilm. Ilm itu berarti saya sudah tahu semuanya tentang hal ini. Itu namanya ilm atau ma'rifah. Cirinya 2 ma'rifah itu. Jadi kalau di epistemologi sama ada istilah alama huwa bihi. Jadi sudah komprehensif sesuai yang dipahami. Jadi sudah lengkap pemahamannya utuh, itu alama huwa bihi. Dan yang kedua sukunun nafas. Sukunun nafas itu kita tenang karena sudah ngerti semuanya, akhirnya tenang kita. Tidak mengejar-ngejar jawaban lagi, wong sudah tahu total. Nah ini menarik Bapak Ibu ya, karena hari ini era medsos, berseliweran berita yang tidak jelas, ilmu wawasan yang tidak jelas. Boleh setiap informasi yang kita dapat pakai parameter ini. Misalnya tadi tentang kasusnya Wadas, itu coba Bapak Ibu pengetahuannya diuji. Tentang Wadas itu pengetahuan Bapak Ibu di level jahil atau taklid. Taklid itu berarti ada berita apapun kita percaya. Atau waham. Saya tahu sih Pak tentang kasus Wadas itu, tapi yo lebih banyak tidak taunya. Mungkin masih banyak yang misteri menurut saya. Atau zon. Saya tahu sebagian besar Pak karena saya punya banyak teman yang bergerak di sana. Yo ada sih yang masih misteri tapi kecil. Saya ada hal-hal yang mungkin perlu saya ungkap lagi. Ini namanya zon. Nah, kalau kita sudah, wah saya ngerti persis itu Pak, saya penduduk sana, saya ngerti benar kasus dari awal sampai akhir. Nah, ini namanya ilm. Nah, Bapak Ibu kalau ada masalah tentang pengetahuan, coba dicek. Pengetahuan kita ini ada di mana, biar tidak kesusu berfatwa. Kadang-kadang kita itu kan dapat share-sharean apa dari orang, wah cepet-cepet kita bagi, kita tidak ngecek beneran. Kadang-kadang kita itu tertipu di gaya taklid tadi. Begitu ada postingan, di bawahnya ada ini tulisan dari profesor siapa, siapa. Kita tidak ngecek lagi, ini apa ada benar profesor yang namanya ini. Kalau ada benar, dia ngomong ini benar apa enggak. Kita kan tidak begitu. Pokoknya rasanya cocok, kita share. Padahal mungkin kita masih jahil, atau kita masih waham, belum ilm. Nah, berpikir religius juga kita harus ngerti dulu kapasitas kita.
kita ada di mana, titik level pemahaman kita. Kalau tentang sholat, Pak, saya insya Allah sebagian besar ngerti. Tapi masih ada yang harus saya perdalam. Levelnya zon. Nah, kalau untuk haji, Pak, saya tahunya dari buku, wong belum pernah haji. Pasnya gimana? Mungkin masih banyak yang saya belum tahu. Mungkin levelnya waham. Atau ya saya taklid saja dan lain sebagainya. Ini untuk menyadarkan kita hari ini. Karena hari ini kan informasi tidak karu-karuan di media sosial itu. Banyak orang yang levelnya jahil tapi merasa sudah ilm. Banyak orang yang masih waham tapi merasa sudah ilm. Nah, terakhir mungkin mungkin setelah ini kita dialog sedikit-sedikit. Ini ada penting kategori-kategori kalau kita berpikir religius dalam Islam, biar kita tahu, biar kita tidak serampangan menjudgment orang, menilai orang misalnya, termasuk menilai diri kita sendiri. Kita penting tahu kategori-kategori dalam berpikir religius, khususnya Islam. Kalau dalam logika sih di filsafat itu ada kategori-kategori eksistensi, substansi, ada kategori-kategori primer, sekunder, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam agama ada misalnya kategori-kategori semacam ini. Misalnya, untuk jenis ajaran, ada kategori usuliyah, ada furu'iyah. Usul itu ajaran yang pokok, yang utama. Kalau furu'iyah, ini ajaran cabang saja. Orang yang tidak setuju dengan usuliyah itu bisa jadi dia mental dari agama, keluar dari agama. Tapi orang yang tidak setuju furu'iyah itu biasanya tidak masalah. Misalnya orang kok tidak percaya Allah itu ada loh. Keimanan pada Allah itu usuliyah. Kalau orang tidak percaya pada Allah ya selesai. Tapi kalau orang menurut saya yang dimaksud tangannya Allah itu ya kekuasaannya. Nah, tafsir terhadap tangannya Allah ini furu'iyah. Ada mungkin aliran lain beda-beda cara memahaminya. Tapi tidak boleh tidak menerima bahwa Allah itu ada. Allah itu ada usuliyah. Yakin bahwa Rasulullah itu Nabi misalnya, itu usuliyah. Kemudian yakin bahwa Al-Quran itu wahyu yang diturunkan Allah, usuliyah. Tapi membaca Al-Quran dengan gaya siapa, misalnya, itu furu'iyah. Berbeda tidak masalah. Nah, kita sering tidak menerapkan dua kategori ini. Untuk yang furu'iyah pun kadang kita menjudgment orang sadis sekali. Jadi, wah kamu murtad karena tidak percaya ini. Tidak. Kalau yang furu'iyah tidak. Kecuali yang usuliyah. Kalau yang usuliyah ya. Makanya kita hati-hati benar. Jangan judgment orang sebelum yakin bahwa ini usuliyah atau furu'iyah. Nah yang kedua dalil. Kalau dalil itu biasanya ya kategorinya qot'i atau dzonni. Ini di luar yang palsu ya. Kalau hadis di luar yang maudhu. Kalau qot'i itu pasti. Kalau dzonni itu belum pasti sehingga para ulama bisa beda-beda. Menutup aurat itu qot'i, tapi batasnya aurat mana saja itu multitafsir. Jadi sifatnya dzonni. Nah ini dalil. Jadi ya tidak harus kalau ada orang ngomong, saya ngomong gini itu ada dalilnya loh. Itu ya perlu dicek lagi. Ini dalilnya qot'i apa dzonni. Dalilnya ada di level mana. Itu beda-beda cara judgementnya. Nah, itu dalil ya. Nanti ada sifat ajaran. Kalau ajaran ada ta'abudi, ada ta'akuli. Ta'abudi itu ya masuk akal, tidak masuk akal harus kita jalankan. Kalau ta'akuli ini ajaran yang bisa dijelaskan secara rasional. Nah, ada ajaran-ajaran yang ta'abudi. Misalnya kan sering itu orang guyonan. Wong yang batal wudunya yang kentut, misalnya duburnya kok yang diwudui wajahnya misalnya. Ya pokoknya jalanlah seperti itu. Aturannya begitu. Itu namanya ta'abudi. Jadi, tapi memang ada banyak ajaran yang ta'akuli. Jadi
Tidak semua ta'akuli. Jadi kalau ada orang tanya pada Bapak Ibu, loh ini dasarnya apa? Rasionalnya apa? Reasoningnya apa? Ada beberapa ajaran memang yang tidak perlu reasoning karena dia sifatnya ta'abudi. Harus begitu. Misalnya haji ke Mekah misalnya. Pak kok yo bulannya kok bulan Zulhijjah saja sih Pak. Mbok yo ditambah bulan lain apa bulan Desember apa bulan Juli waktunya liburan haji itu. Tidak bisa memang. Itu tidak bisa ditawar. Sifatnya ta'abudi. Tapi kan kalau ada haji bulan Juli kan enak Pak. Sekalian libur panjang. Tidak bisa. Itu ta'abudi. Mau tidak mau begitu. Nah, kalau yang sifatnya ta'akuli tidak apa-apa. Kita diskusi, kita cari reasoningnya. Tapi yang ta'abudi jangan. Pak kok yo subuh itu jam segitu sih Pak. Masih ngantuk. Bisa enggak sih disiangkan sedikit misalnya enggak. Itu ya jamnya memang segitu. Ta'abudi. Nah, nanti ada sifat hukum. Kalau sifat hukum ini saya tidak perlu jelaskan. Bapak Ibu sudah tahu ada halal, haram, mandub itu sunnah, makruh, dan mubah. Nah, nanti ada urgensi. Level urgensi ajaran itu ada yang doruri, ada yang haji, ada yang tahsini. Doruri itu yang wajib ada. Haji itu yang harus ada demi doruri. Kalau tahsini ini boleh ada, boleh enggak. Saya kasih contoh saja kalau dijelaskan ruwet. Misalnya, menutup aurat itu doruri. Kain, adanya kain itu haji. Kain itu untuk kepentingan kita menutup aurat. Nah, apakah kain ini dibentuk seperti sarung atau seperti celana, itu tahsini. Silahkan saja, suka-suka. Jadi semoga sudah bisa ditangkap maksudnya. Jadi nutup auratnya doruri. Hajinya itu alat demi menyempurnakan doruri. Seperti kain, mungkin kertas, mungkin plastik, macam-macam. Nah yang tahsini ini modelnya. Jangan dibalik. Jadi dalam Islam itu kadang-kadang kita keliru. Untuk yang tahsini kita gegeran rame. Tapi untuk yang doruri kita cuek. Padahal yang penting yang dorurinya kena. Jangan sampai misalnya nutup aurat kita fokus di tahsini lupa doruri. Akhirnya lebih mikir modelnya, lupa apakah model ini benar nutup aurat atau tidak. Sehingga kadang-kadang orang itu yo benar sih tertutup misalnya atau punya model baju yang luar biasa, tapi ternyata tidak nutup auratnya. Kan kadang-kadang saya lihat ada mahasiswi itu yo pakai jilbab benar, tapi malah udelnya kelihatan misalnya. Kan ada model tertentu yang begitu. Nah itu mungkin tahsininya bagus, tapi dorurinya meleset. Padahal yang penting yang doruri ini. Nah nanti penting ini, kadang-kadang kita meleset di urgensi. Waktu sholat tahajud semangatnya luar biasa, tapi begitu subuh akhirnya ngantuk. Tidak serius sholat kita. Padahal yang wajib yang subuh ini. Nah ini penting Bapak Ibu. Ketika kita menjalankan agama, kategori-kategori berpikir ini, biar tidak meleset. Jadi kadang-kadang kita itu terdistraksi seolah-olah semua hal dalam agama itu kalau tidak halal ya haram. Padahal ada level-levelnya, halal, haram, makruh. Ada daruri tahsini, ada yang ta'abudi, ta'akuli, ada yang qot'i, dhonni, ada yang usul, furu, dan lain sebagainya. Ini sering kita meleset-meleset. Salah prioritas. Baik, sudah panjang lebar saya bicara. Semoga Bapak Ibu tidak capek mengikuti yang saya sampaikan. Paling tidak kita ketemu rumus-rumus banyak malam hari ini. Semoga minggu depan bisa kita lebih konkret. Kalau hari ini kan kerangka-kerangka berpikirnya dalam beragama. Monggo saya kembalikan ke Mas Iwan mungkin untuk mungkin ada 1-2 pertanyaan. Suaranya Mas masih di mute. Pak Iwan, suaranya Pak Iwan. Pak Iwan. Masih Ya, Pak. mute, Mas. Masih mute. Masih Mas. mute, Pak, Ya, Pak Iwan. Iya.
Suaranya Pak Iwan. Sudah Pak? Ya, udah. Ya, baik, terima kasih Pak Faiz. Satu pemaparan yang sangat lengkap ya terkait dengan kerangka. Saya agak takut salah kalau misalnya berbicara masalah kerangka yang sangat dasar, padahal itu buat kami atau saya khususnya amat sangat mendalam gitu. Bapak Ibu, mungkin karena tadi juga kita mulainya agak telat, jadi saya akan mohon izin untuk menambahkan waktu khususnya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberi pandangan. Nun sewu Pak Faiz, karena mungkin khawatir tadi kalau terlalu satu arah, khawatir nanti saya juga dimarahin oleh para audiens. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin memberikan pandangan atau tanggapan atau bertanya, saya persilahkan untuk 2 orang. Barangkali ada. Mangga ya, Pak Ahtu satu. Pak Iwan. Ya mangga. Ya, Pak. izin. Ya, ada 2 orang, Pak Ahtu dan Pak Abu. Nun sewu, saya persilakan untuk Pak Abu terlebih dahulu, Pak. 3 dengan saya Pak Iwan. Oh mangga Pak Kun, Pak Wadek mangga. Jadi ada 3 penanya, Pak Abu, Pak Ahtu dan Pak Wadek, Pak Kun Konrad. Mangga Pak Abu. Ya, atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang dipaparkan oleh Pak Fahrudin Faiz itu sangat menarik ya, terutama dalam konteks ya tadi saya setuju Pak Iwan itu sebetulnya sudah pada pedalaman, bukan dasar lagi gitu ya. Ya, ini juga sekaligus menyadarkan kepada saya khususnya mungkin yang selama ini saya agak sedikit mempelajari tentang filsafat Barat mungkin. Nah ini Pak Fahrudin Faiz ini menyadarkan saya untuk lebih memahami, lebih mendalami tentang filsafat Islam. Yang tadi mungkin pemikiran-pemikiran seperti Muhammad Iqbal, Al-Ghazali, mungkin ke depan juga ada pemikiran-pemikiran tentang Jalaluddin Rumi, mungkin ya, Ibnu Rus, Al-Farabi, dan sebagainya, mungkin lebih dalam lagi. Nah ini ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Pertama adalah terkait dengan, tadi di awal sudah disebut tentang eskatologis. Mungkin saya ingin lebih jauh penjelasan dari Pak Faiz ini tentang eskatologis. Apakah eskatologis ini sudah masuk ke dalam tingkatan yang mistik? Mungkin itu konfirmasi itu. Karena mungkin kalau menurut saya mungkin ini lebih kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi, mungkin ke mistik. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, tadi menarik juga di bagian terakhir ini mengenai anarkis dalam beragama gitu. Nah ini yang saya pahami justru sebelumnya adalah mengenai anarkisme epistemologis. Itu seperti dari Paul Feyerabend ini sangat mengkritik betapa unified science misalnya, atau dalam bahasa lain N.H. Wissenschaft, itu begitu mendominasi dan mempengaruhi cara berpikir, terutama dalam konteks penelitian ini menjadi kambing hitam yang mempengaruhi dari unified science ini ke dalam dunia epistemologis. Karena apa? Metode-metode yang biasa diterapkan dalam ilmu alam atau eksakta itu seolah-olah dipaksakan, dan itu juga bisa digunakan untuk ilmu sosial dan ilmu humaniora. Padahal itu sangat bertentangan seperti itu. Nah ini pernah dikritik juga oleh misalnya Jürgen Habermas. Misalnya Jürgen Habermas itu mengatakan tidak ada pengetahuan yang bebas dari kepentingan. Mungkin itu kritik Habermas terkait dengan pengetahuan. Nah ingin saya lebih jauh bagaimana pemikiran
Pak Pais ini atau penjelasan Pak Pais ini tentang anarkisme beragama. Mungkin kalau saya mungkin anarkisme beragama itu juga apakah juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang anarkisme epistemologis seperti itu. Mungkin itu matur nuwun Pak Pais. Iya, terima kasih Pak Assalamualaikum Abu. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab aja Pak Pais. Oke, baik. Satu-satu aja. Terima kasih Pak Abu ini. Pertanyaannya kelas berat semua ini. Baik, yang pertama tentang hal-hal eskatologis. Jadi eskatologis ini kalau dalam filsafat ini bagian dari objek metafisik. Ya. Jadi hal-hal yang tidak bisa terjangkau oleh panca indera. Ini kalau dijawab dengan filsafat barat, objek metafisik itu ya kalau pakai cara berpikir yang positivistik eksakta tadi ya, pasti jawabannya penjelasan apapun tentang eskatologi yang metafisik itu ya sifatnya hanya spekulasi. Ini kayak gaya barat ya. Jadi spekulasi itu ya cuma kira-kira saja, wong nggak ada orang yang tahu pasnya bagaimana. Nah ini gaya filsafat barat. Nah, nanti ada gaya yang lain menjelaskan eskatologis ini. Kalau yang ditanyakan Pak Abu tadi yang versi mistik. Kalau di dunia mistik, yang eskatologi ini dipahami lewat jalur intuisi. Intuisi itu ya pemahaman non-empiris, non-rasional. Jadi pengetahuan yang hadir dalam diri kita tanpa diupayakan. Ya mudahnya pengetahuan yang dilimpahkan langsung oleh Allah, dianugerahkan langsung oleh Allah dalam diri kita, yang tahu segalanya. Mungkin Bapak Ibu ngerti epistemologi khusus dalam tasawuf yang namanya ilmu laduni atau ilmu huduri dan lain sebagainya. Jadi sufi itu kalau mengalami makrifat dia mendapat informasi tentang segala hal duniawi, ukhrawi, tentang yang hakiki termasuk yang eskatologi. Ini gaya mistik, penjelasannya seperti ini. Jadi diperoleh informasi itu lewat pelimpahan langsung, pemberian langsung oleh Allah. Nanti ada gaya teologis yang rasional. Ini biasanya mereka menjelaskannya dengan cara analogis. Analogis itu dianalogikan, dikiaskan dengan yang bisa kita pahami. Kalau dalam ilmu kalam itu ada istilah kiasu bisyahid alal ghaib. Mengkiaskan dengan yang kelihatan terhadap yang tidak kelihatan. Ini dalam teologi. Jadi memahami dunia gaib itu ya karena dia tidak bisa diakses oleh panca indera, ya dari yang bisa diakses dikiaskan. Jadi dikiaskan itu ya mudahnya misalnya saya melihat misalnya ada bapak ibu yang matanya merah, menguap misalnya. Ngantuk mungkin ya. Loh, kesimpulan saya kan enggak tahu Bapak Ibu ngantuk benar apa enggak. Tapi dari matanya merah dan menguap saya simpulkan Bapak Ibu ngantuk misalnya. Atau wajahnya lesu. Wah, lesu berarti Bapak Ibu capek ini. Mungkin capek beneran atau tidak. Tapi kita melihat gejalanya. Saya kiaskan, saya pahami yang tidak kelihatan dari yang kelihatan. Contohnya yang model ini, Allah misalnya. Allah itu kan tidak terjangkau oleh panca indera akal pikiran kita. Tapi bisa dengan cara kias untuk menentukan bahwa Allah itu ada. Misalnya coba dilihat alam semesta yang teratur, tertib, pas sekali, cocok sekali untuk manusia. Kan tidak mungkin kok cocok segalanya. Pasti ada yang ngatur, pasti ada yang menata sehingga pas untuk manusia. Berarti ada yang menciptakan, ada yang menata. Berarti alam ini tidak ada dengan sendirinya. Tuhan pasti ada. Nah, ini kan menyimpulkan yang tidak kelihatan dari yang kelihatan. Ini gaya teologi, gaya kalam. Ada lagi gaya namanya gaya negasi.
Jadi menjelaskan sesuatu dengan cara negasi. Misalnya begini, Allah itu seperti apa sih? Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak mirip apapun, serba tidak. Jadi agar kita tidak salah paham terhadap Allah, ya penjelasannya tidak. Sifat saya itu seperti apa sih? Ya sifat saya itu tidak mudah marah, tidak mudah ini tidak. Jadi menjelaskan sesuatu secara negasi. Nah, menjelaskan eskatologis juga begitu kadang-kadang di dunia teologis. Jadi menjelaskannya serba tidak. Tidak begini, tidak begitu. Nah, macam-macam Pak Abu cara menjelaskan dari ranah mistik. Nah, kemudian tentang anarkisme. Ya, ini kalau di filsafat memang terkenal sekali. Paul Feyerabend dengan anarkisme epistemologi, anarkisme metodologi. Kayak Feyerabend kan mengkritik sains. Jadi sains barat itu ternyata ngalah-ngalahi agama. Orang itu kalau tidak ilmiah langsung divonis tidak masuk akal, langsung divonis bukan ilmu, langsung jadi harus pakai metode ilmiah. Jadi mirip kayak agama, kalau tidak aliran ini berarti sesat. Nah, oleh karena itu Feyerabend menawarkan mari mengembangkan model anarkisme metodologi. Jadi tidak ada metodologi itu yang paling unggul, yang paling valid. Ini gaya anarkis ilmu. Berbeda dengan agama, karena kalau ilmu memang dia diawali dari keraguan, keterbukaan, mencari terus yang paling benar. Sementara kalau agama ini diawali dari keyakinan, diawali dari keimanan. Jadi kalau dia anarkis, kacau, karena basisnya akan hilang. Karena agama itu diawali dari dasar fondasi. Kecuali kita gaya, tadi ada gaya skeptis namanya kan, belajar dulu. Nah, anarkisme dalam agama yang tadi saya singgung, pola beragama itu sering dikritik karena beragama tanpa dasar. Yang dasarnya kepentingan. Jadi dasarnya keinginan kita. Mentang-mentang kita ini, misalnya kita milih partai ini, nah kita cari, saya ingat zaman saya kecil itu, misalnya zaman dulu kan partainya cuma 3. Nah, saya masih ingat diajak simbah saya kampanye partainya P3. P3 itu nomor 1 dulu. Nah, yang kampanye kemudian pakai ayat. Ayatnya Qul huwallahu ahad. Jadi Allah itu 1. Maka bagi orang-orang yang beriman, harusnya yang dicoblos yang tauhid yang satu-satunya. Nah, ini namanya anarkis. Jadi memahaminya sesuai kepentingan, sesuai keinginannya. Kalau agama, imannya dulu. Nah, nanti reasoning dan macam-macam mendukung keimanan. Tidak bisa dibalik. Kalau ilmu memang ya kebebasan berpikirnya dulu. Jadi 2 hal yang berbeda. Jadi kalau ilmu ya memang kata Feyerabend, biar berkembang harus anarkis. Tapi kalau agama jangan anarkis. Nanti karena agama itu ada unsur emosi, keterikatan, dan keimanan. Kalau dasarnya kita hancurkan, ya nanti akhirnya jangan sampai kita kok patuhnya pada pikiran kita sendiri, pada akhirnya gagasan kita sendiri. Karena anarkisme kan diawali dari gagasan kita sendiri. Baik, secara umum itu Pak Abu tanggapan saya. Tapi mungkin menarik kapan-kapan didiskusikan tentang beragama yang secara anarkis ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Faiz. Mudah-mudahan nggak puas ya Pak Abu tadi. Iya. Nanti biar kita bisa lebih lagi untuk belajar. Penanya berikutnya mungkin Pak Ahtu mohon dengan singkat dan mungkin dengan yang lebih membumi Pak. Ini tadi pertanyaan Pak Abu mungkin sudah cukup berat. Mangga Pak Ahtu. Nah, terima kasih. Halo. Ya, mangga sudah terdengar Pak Abu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Pak Faiz bisa hadir. Saya mengikuti Pak Faiz, dulu sering mengikuti Pak Faiz di YouTube-nya. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Faiz. Adapun pertanyaan saya ada 2 hal, yaitu pertama, kalau saya sedang berpikir dan saya sadari, berarti saya menyadari saya sedang mengadakan labeling. Nah, apakah labeling ini bisa nantinya dibukakan atau terbuka gitu?
Itu satu. Yang kedua, mohon pencerahan, keterikatan, kebebasan, dan cinta. Keterikatan di sini dalam arti formalistik, kebebasan di sini berarti apa ya? Yang tadi hidup di dalam Allah, apa itu istilahnya, saya agak lupa tadi. Dan kemudian cinta di sini dalam arti spiritual gitu maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Atu. Mangga Pak Faiz. Baik. Ini sama-sama beratnya ini. Ini 2 judul diskusi juga. Tidak apa-apa Pak Atu, matur nuwun. Nah, yang pertama tentang labeling. Jadi berpikir itu pasti labeling ya. Jadi karena manusia itu terbatasi oleh wawasannya, keluasannya, sejarah hidupnya, dan lain sebagainya. Jadi manusia itu kan makhluk yang memaknai terhadap apapun ketika dia berpikir. Jadi ini otomatis tidak bisa ditinggalkan. Manusia itu ketika berpikir di level dirinya tidak mungkin objektif, tapi dia bisa berusaha untuk objektif. Jadi berusaha untuk objektif itu tidak terjebak dengan label-label atau kategori-kategori yang dia ciptakan sendiri. Jadi otomatis orang itu kalau berpikir melakukan labeling, tapi apa bisa diubah, apa bisa diganti, apa dia terbuka untuk perubahan, pasti. Jadi orang itu tidak ada nilai mutlak kalau itu berhubungan dengan cipta rasa karsanya manusia. Saya kasih contoh sederhana ya. Kita memahami Al-Quran misalnya. Kemudian kita putuskan, hasil pembacaan saya, kalau orang itu rajin ke masjid, berarti dia orang baik, misalnya. Loh, ini kan benar sebenarnya kan, tapi kan juga tidak harga mati. Dalam situasi tertentu, kita tidak bisa kaku dengan label kita. Misalnya waktu pandemi datang. Waktu pandemi datang, rumusnya berubah sekarang. Orang justru kalau di rumah tidak ke masjid, dia orang baik. Karena dia mengikuti protokol kesehatan untuk penyakitnya tidak nular misalnya. Orang yang senang silaturahmi itu manusia mulia. Tapi zaman pandemi berubah. Jadi kategori di kepala kita mau tidak mau harus beradaptasi. Kalau tidak, label kita out of date. Tidak nyambung. Nanti kalau kita bilang, meskipun ini pandemi, tetap kita harus silaturahmi. Itu nanti orang-orang anggap kita, itu zaman dulu, Pak. Zaman sekarang beda, misalnya. Nah, ini labeling itu bukan harga mati. Salah satu contoh. Karena manusia itu senantiasa berdialektika dengan realitas di sekelilingnya. Jadi label itu sesuatu yang terbuka. Dan sangat mungkin orang itu berubah orientasi, berubah kategori, berubah framework, dan lain sebagainya. Tergantung pijakan-pijakan, asumsi, dan teori yang dia yakini. Kan banyak orang itu, enaklah Bapak lahir sebagai orang Islam. Yang lain lahir sebagai Kristen, yang lain lahir. Iya, dulu waktu kita kecil memang kita jadi Muslim itu karena kebetulan lahir di keluarga Muslim. Tapi begitu akal kita lengkap, akal kita jalan, sebenarnya tidak sepenuhnya begitu juga. Toh kita bisa kan keluar dari Islam misalnya, dalam kasus tertentu misalnya. Kan ada orang itu meskipun lahir dari keluarga Muslim, bahkan keluarga Muslim yang taat pada akhirnya murtad, kan ternyata bisa juga. Jadi ternyata itu juga bukan harga mati. Jadi pokoknya kalau tentang manusia, saya lebih percaya manusia itu sebenarnya dinamis. Kalau dia mau ya bisa, kecuali memang orang yang membekukan dan membakukan perspektifnya tidak boleh ditawar. Ada memang orang yang sejenis itu. Nah yang kedua, kalau ini materi tasawuf ini, keterikatan, kebebasan, dan cinta. Ini saya beri rumus pendek, kapan-kapan kita bahas tentang ini kalau ada waktu ya Bapak Ibu. Yang pertama, dalam Islam,
Satu-satunya keterikatan yang diizinkan adalah terikat pada Allah saja. Jadi ketergantungan kita yang sah kalau menurut Islam itu adalah Allah saja. Allahus Somad. Allah satu-satunya tempat bergantung. Nah, maka kemudian agar kita tidak terikat, kita perlu membebaskan diri dari segala sesuatu selain Allah. Jangan terikat dengan harta, jangan terikat bahkan dengan keluarga, dengan anak. Kalau dalam Al-Quran bahkan keluarga dan anak-anak dan harta itu sering disebut fitnah. Karena rentan membuat kita terikat sehingga lupa pada Allah. Nah, kebebasan yang sejati adalah ketika kita tidak terikat oleh apapun selain Allah. Tidak terikat itu bukan berarti tidak memiliki, Bapak Ibu. Bukan berarti tidak punya harta. Tapi kita tidak terikat oleh harta. Tidak bergantung pada harta. Tidak bergantung pada keluarga dan lain sebagainya. Nah, apa jalan untuk menuju ketidakterikatan dan kebebasan itu? Cinta. Khususnya cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, persis situasinya kayak kita cinta pada apapun. Kalau kita sudah cinta pada sesuatu, itu kan semuanya tidak penting lagi selain yang kita cintai. Kalau kita cinta pada Allah juga begitu. Segalanya tidak penting lagi kecuali Allah. Kehilangan dunia tidak masalah. Keluarga kok tidak cocok dengan keinginan kita tidak masalah. Satu-satunya yang jadi masalah dalam diri kita adalah Allah. Kan sering Bapak Ibu mendengarkan anak-anak muda bilang kalau sudah jatuh cinta itu dunia jadi milik berdua. Yang lain tidak penting semua. Nah, kalau kita cinta pada Allah juga begitu. Perhatian kita hanya Allah saja. Yang lain tidak penting semua. Jadi bukan berarti kita tidak harus memiliki, bukan berarti kita buang saja semua, tidak. Tapi tidak jadi keterikatan. Itu kan seperti ceritanya Nabi Ayub. Itu kan Nabi Ayub itu dari seorang konglomerat. Kemudian punya putra-putra banyak, sebanyak 12 orang, kaya raya. Tapi tiba-tiba diambil semua oleh Allah. Putra-putranya meninggal semua, hartanya habis, sampai beliau sakit sehingga diasingkan oleh masyarakatnya. Baunya luar biasa. Satu-satunya yang mau menemani hanya istrinya saja. Tapi beliau tidak gelisah. Ada cerita suatu ketika istrinya, wahai Nabiullah, mbok yo sampean berdoa pada Allah, paling tidak sakitnya lah sembuh. Seandainya tidak balik kaya lagi, tidak mbok yo sakitnya. Allah kan Maha Pemurah. Kata Nabi Ayub, saya itu malu pada Allah. Berapa tahun saya diberi kemakmuran, kemuliaan. Sekarang berapa lama saya diberi kesulitan seperti ini. Jaraknya jauh. Makanya untuk minta itu saya malu. Nah, ini menunjukkan betapa fokus perhatiannya Nabi Ayub hanya Allah saja. Yang bisa seperti ini hanya orang yang jiwanya mencintai Allah. Tidak sekedar kewajiban-kewajiban pada Allah. Nah, ini nanti materi-materi cinta ilahiyah, mahabbah itu bisa menjelaskan pertanyaan yang kedua dari Pak Ahdu ini. Ya, saya kira itu Pak Ahdu. Iya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Faiz. Mungkin langsung saja ke Pak Wadek 1, Pak Dr. Kun Kunrat, mangga dipersilahkan. Si di mute Pak. Halo? Ya, sudah Pak. Ya, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih juga Pak Fahrudin Faiz. Sebuah paparan yang sangat menarik sekali, sangat bagus sekali. Kalau tadi Pak Ahdu itu adalah tentang labeling, ini kalau saya tentang leveling Pak. Jadi Papa tadi mengemukakan tentang mengajak muhasabah kepada saya, khususnya barangkali juga kepada semua. Sebetulnya kita itu ada di level mana, kan?
Kemudian tadi penjelasan Bapak diakhiri adalah pada kategori seperti itu. Nah, penjelasan pertama ini ya tentu menjadi modalitas lah untuk kita lebih penasaran lagi, menggali sebetulnya seperti apa atau apa yang harus diawali di dalam kita mempelajari, mendalami dan mengamalkan Islam itu sendiri. Tadi memang penghampiran yang Pak Abu sampaikan dalam filsafat Barat itu sebetulnya kalau menurut saya itu kesamaannya adalah bagaimana filsafat itu sifatnya holistik begitu, seperti juga agama sifatnya harus sumul ya. Islam harus sumul ya, menyeluruh. Diawali oleh skeptik atau kepenasaranan, kegundahan, tetapi kalau agama itu diawali oleh keimanan yang buktinya itu harus ada deklarasi berupa syahadat begitu. Kemudian akhirnya adalah kepada lillah. Nah, namun ya kita yang mayoritas Islam ini kan sepertinya kepemelukan kita dalam Islam ini masih taraf emosional barangkali ya, sehingga kalau ada orang yang meskipun KTP-nya Islam disebut bukan Islam, itu kan marah sekali meskipun Islamnya itu hanya KTP. Kemudian di sisi lain sekarang ini kan Pak Fahrudin ini kan menjamu rumah-rumah tahfidz. Kemudian banyak anak-anak yang sudah hafidz, ya umurnya masih di bawah umur 1 juz, 2 juz, 3 juz, dan orang tuanya bangga begitu. Kemudian lepas dari itu begitu tidak menjadi jaminan bagaimana seperti yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa kedatangan Rasulullah itu kan untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian contoh daripada akhlakul karimah itu adalah Rasulullah, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Pak Faiz, bagaimana sih sebetulnya metode mematukan Islam di keluarga, kemudian ya di dalam diri kita, di dalam keluarga, kemudian di dalam masyarakat, sehingga betul-betul Islam itu adalah betul-betul menjadi rahmatan lil alamin begitu. Tidak kelihatan semakin memeluk Islam begitu, semakin kelihatan fundamentalismenya begitu. Seperti itu. Nah, kurang lebih begitulah. Kurang lebih begitu, mungkin lebih kepada metode ya, metode mempelajari Islam yang efektif itu seperti apa, sehingga betul-betul Islam itu menjadi warna daripada akhlak kita begitu. Terima kasih Pak Faiz. Iya, baik, terima kasih Pak Kun. Langsung Pak. Baik, terima kasih Pak Kun. Saya jawab ringkas saja nggih, karena ini bisa panjang satu sesi seminar ini pertanyaannya Pak Kun. Bagaimana kita mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin di tengah keluarga kita. Ini mungkin kapan-kapan kita bikin FGD. Bapak Ibu mungkin punya strategi masing-masing di rumahnya sendiri-sendiri. Tapi menurut saya ada kuncinya. Jadi mungkin keyword seperti istilah saya tadi di awal. Yang pertama tentu saja kunci untuk bisa mewujudkan ideal-ideal Islam termasuk yang rahmatan lil alamin itu yang nomor satu adalah ilmu.
Jadi belajar. Maka Bapak Ibu, putra-putranya tolong dijaga semangat belajarnya. Semangat ya, bukan formalitas belajar. Banyak anak itu yang kita paksa belajar. Yo dia belajar. Tapi karena paksaan pada akhirnya dia benci dengan ilmu. Meskipun dia mungkin nilainya bagus, nilainya tinggi. Sama seperti tadi dicontohkan Pak Kungkun, untuk anak-anak kecil sudah dipaksa tahfidz. Anak kecil insya Allah juga mampu menghafalkan. Tapi diksi yang menurut saya bahaya itu dipaksa tadi. Jadi pemaksaan itu betapapun akan mencederai mentalnya. Monggo saja kalau misalnya Bapak Ibu bisa mendorong, mungkin bahasa anak muda diprovokasi, dipengaruhi sehingga mereka tertarik menghafalkan Al-Quran, tidak masalah. Tapi jangan dipaksa, apalagi diancam. Kuatirnya nanti mereka hafal sih Quran, tapi tidak cinta sama Al-Quran. Karena bagi dia Al-Quran itu pengalaman traumatik. Sejak kecil dipaksa orang tua. Hal yang sama terjadi, ya tidak harus tahfidz, mungkin mondok lah. Kita pingin sekali anak kita ngerti agama, terus kita paksa mondok. Nah, pemaksaan, pengancaman itu biasanya hasilnya malah kontraproduktif. Yo, kalau bisa yo kita provokasi, kita pengaruhi dia, kita tunjukkan manfaat dan lain sebagainya. Sampai muncul kesadarannya sehingga dia mau untuk mondok atau mau untuk tahfidz. Jadi ya betapapun ini penting. Meskipun Bapak Ibu juga harus membaca situasi mental anak-anak kita. Karena yang penting di situ. Jangan sampai anak-anak kita jadi trauma dengan agama. Nah, jadi tadi ya saya ulang. Keyword pertama belajar atau ilmu. Keyword kedua yaitu kesediaan, semangat, kecintaan menjalankan agama. Jadi belajar dan beragama. Kalau bahasa agamanya ghiroh. Ghiroh itu semangat beragama. Sementara ini banyak orang yang ghiroh beragamanya tinggi, tapi semangat belajarnya rendah. Sehingga akhirnya apa? Yang masih dangkal terus memperjuangkan agama, tidak sadar malah merusak agama. Ada yang sebaliknya. Semangat belajarnya tinggi, dia orang yang berkualitas, tapi ghiroh beragamanya rendah. Jadi dia tidak ambil pusing, tidak ambil peduli dengan agamanya. Ini juga negatif. Jadi keywordnya dua. Ghiroh beragama dan ghiroh belajar. Semangat beragama, semangat belajar. Ini nanti jadi kunci. Strategi Bapak Ibu monggo diatur agar dua hal ini tetap hidup dalam keluarga kita. Entah dengan cara pembiasaan, entah dengan strategi-strategi tertentu. Yang penting bukan kekerasan, bukan pemaksaan, bukan pengancaman. Khawatirnya malah melahirkan trauma-trauma yang kontraproduktif. Jadi mungkin perlu ahli-ahli psikologi atau ahli-ahli sosiologi keluarga untuk memahami ini. Oke, saya kira itu rumus ringkasnya, tapi mungkin kapan-kapan kita panjang lebar dari berbagai perspektif tentang Islam yang rahmatan lil alamin ini. Menurut saya untuk sementara kita jaga dulu semangat untuk beragama dan semangat untuk berilmunya secara seimbang. Jangan salah satu saja, karena khawatirnya nanti malah merusak. Semangat beragama terlalu tinggi, tidak ada ilmunya, akhirnya tidak sadar merusak agama. Semangat berilmunya terlalu tinggi tapi cuek sama agama, akhirnya jauh dan jangan-jangan malah keluar dari agama tapi tidak sadar. Tidak ada kecintaan sama sekali pada agama. Ini juga kan kita sayangkan, kita khawatirkan. Jadi ini PR kita bersama saat ini. Baik, saya kira itu Mas Iwan. Monggo saya kembali. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Pais. Begitu banyak hal yang bisa kita pelajari bersama dan tentunya banyak juga hikmah dalam rangka tadi di awal dalam rangka kita menjadi manusia yang mempunyai perspektif religius ya. Saya tidak akan menyimpulkan dari apa yang Pak Pais sampaikan.
khawatir saya juga suul adab, Pak. Ini terlalu berat, terlalu banyak hal yang bisa disimpulkan. Itu saja Bapak Ibu yang mungkin. Pak Iwan. Iya, mangga Pak. Saya mau mengucapkan terima kasih nomor satu kepada guru kita nih, Pak Faiz. Yang kedua pada tamu undangan. Di sini saya lihat ada Ibu Wadek 1 beserta suami malah. Ibu Wadek 1 Fakultas Teknik maksud saya. Beserta Pak Ririn dan Pak Ririn. Dan Pak Subelo maksud saya. Atur nuhun Bapak. Ya. Terima kasih. Terus ada Pak Sopan YW, beliau kayaknya dari Fakultas Kedokteran. Karena Pak Sofan saya lihat tadi pakai hazmat ya. Hatur nuhun. Sami-sami Pak Sofan, nuhun. Lalu ada Pak Ari Jatmiko. Ini tetangga saya dulu waktu di Antapani di Arca Manik. Dosen Fakultas Teknik juga. Dan yang lain mohon maaf tadi juga ada Kiai ada Kiai Matdon. Mau ini komunitas pengajar ID ini di teknik. Jadi ini komunitas pengajar ID Fakultas Teknik ya. Pak Ari, Damang Pak Ari. Iya, betul Pak. Lalu ada Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Ari. Ada Pak tadi sudah live ada Kiai Matdon. Matdon ini, Kang Matdon ini Rois Am Majelis Sastra Bandung, Pak Faiz. Beliau tadi chatting pribadi ke saya, Japri, serasa dicerahkan kembali karena beliau juga S1-nya dari UIN Sunan Gunung Jati, Mas. Gitu. Alhamdulillah. Matdon. Tadi mohon izin live karena tadi sore sudah tapping dengan saya di podcast Buruan Pasundan tentang Hari Bahasa Ibu. Itu saja Pak Iwan. Mohon maaf yang lainnya yang saya tidak bisa sebut satu persatu dari luar FISIP. Bu Ririn, Pak Ari, Pak Sopan, dan Pak Subelo juga yang lainnya. Kami tunggu minggu depan ya Pak Iwan ya? Betul Pak, minggu depan insya Allah kita dengan ada... guru kita kembali, Mas Fahrudin Faiz, yang semakin memperjelas harus bagaimana kita mencintai semangat keislaman dan semangat belajar agamanya Islam tentunya nama ini. Di sini juga hadir Profesor Ali Anwar, Mas. Saya kenalkan, Prof. Ali Anwar ini pembina mata kuliah Islam disiplin ilmu juga. Beliau hadir dan apresiasi terhadap, sudah dibuka videonya. Prof. Ali barangkali ada yang akan disampaikan. Ketua Bidang Agama. Mangga, Prof. Dan Ketua Bidang Agama di Paguyuban Pasundan. Pak Ali, badai yang diugikan? Masih mute, Pak Ali. Masih mute, Prof. Pak Dekan, Assalamualaikum Pak Faiz. Waalaikumsalam. Saya bersama anak saya udah lama sebetulnya ngaji filsafat dengan Bapak. Melalui YouTube-nya. Jadi pas Pak Dekan begitu apresiat pada beliau, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Dekan, Pak Faiz, mudah-mudahan tidak bosan untuk berbagi ilmu. Karena Pak Faiz lebih tahu wa fauqa kulli di ilmin alim. Bahwa di atas langit ada langit, Pak Faiz. Mudah-mudahan langit-langit ini bisa terbuka oleh semua pendengar Pak Faiz. Karena di dalam dunia filsafat, Plato ketika ditanya oleh sang murid-muridnya, beliau menjawab dengan fantastis, saya tidak tahu apa-apa. Barangkali itu Pak Faiz. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Prof. Nambahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam Prof. Nuhun. Waalaikumsalam. Nambahi juga sedikit Pak Iwan yang Pak Faiz di bagian akhir tadi sampaikan supaya semangat belajar dan semangat mempelajari agama itu ada dalam kondisi pas. Kalau dalam istilah filosofi Sunda itu Pak Faiz namanya Sineger Tengah, Pak. Sineger Tengah itu harus tengah-tengah. Dua-duanya sehingga tercapai gitu loh Mas. Gitu. Wasaton. Ya itu. Barangkali ada, itu. Pak Dekan izin sedikit, Pak Faiz.
filosofi orang Sunda ada yang sangat humble. Boro-boro pinter tuh bodoh-bodoh acan. Nah, Eta si negara tengah teh eta, Prof. negara tengah itu ya. Jadi jangankan merasa pinter, bodoh juga tidak pernah terbersit gitu Pak Faiz. Lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Silahkan Al-Mukarram Pak Ustadz Iwan Jailani Al-Karawang. Ya, terima kasih hatur Pak Dekan, Pak Pais tentunya yang luar biasa tadi sudah banyak memberikan bekal kita dan tentunya juga kita mudah-mudahan semua menjadi provokator ya Pak bagi diri kita dan tentunya bagi keluarga dalam mencari ilmu dan lain sebagainya. Sekali lagi untuk Bapak Ibu perlu kami informasikan insya Allah untuk bahan nanti Pak Pais mungkin share Pak ya. Untuk share dan juga saya untuk kirim rekaman. ke Mas Iwan, sudah Ya, saya monggo. kirim. Iya. Sudah saya Untuk kirim. rekaman juga insya Allah secepatnya kita share di YouTube-nya FISIP Unpas dan juga kami tunggu Bapak Ibu untuk episode berikutnya dari Pak Pais ada tiga episode, ada 3 materi yang mungkin akan juga disampaikan insya Allah minggu depan terkait dengan mujahadah. Nah ini juga bisa kita korelasikan terkait dengan tadi, kemudian muhasabah dan muraqabah. Itu saja yang sekali lagi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pais matur suhun.